Salam dan puji Tuhan, saya doakan senantiasa sehat dan kali ini saya ingin menjelaskan satu ajaran penting lagi di dalam kekristenan, yaitu tentang dosa dan penyelesaiannya. Di dalam ajaran Kristen, penyelesaian dosa itu hanya bisa dengan cara pergantian hukuman atau penebusan. Ini dikarenakan Allah itu mempunyai dua sifat yang boleh dibilang kontradiktif, yaitu sifat kasih dan sifat adil. Sifat kasih itu menghendaki sebesar apapun dosa harus bisa diampuni dan tidak dihukum, itu loh sifat kasih. Sedangkan sifat adil itu menghendaki sekecil apapun dosa harus menerima hukuman. Jadi untuk menyelesaikan dua sifat adil dan kasih itu, cara satu-satunya yang bisa menegakkan keadilan dan menyatakan kasih yaitu dengan cara pergantian hukuman atau penebusan kalau dalam Kristen. Ini memang logik ajaran ini. Dengan adanya yang dikorbankan, maka hukuman terhadap dosa untuk menegakkan keadilan itu dinyatakan dalam korban yang mati dikorbankan itu loh. Korban yang mati itu melambangkan hukuman dosa yang sudah dilaksanakan itu, dan karena hukuman itu sudah dilimpahkan pada korban, yang berdosa tidak dihukum. Di sini kasih Allah dinyatakan dengan tidak menghukum yang berdosa itu setelah ada yang dikorbankan itu loh. Jadi inilah yang menjadi inti menyelesaikan dosa itu harus seperti itu loh. Yaitu dengan cara adanya korban. Maka ibadah satu-satunya yang bisa mendekatkan manusia dengan Tuhan itu korban, bukan doa, bukan puasa, bukan tirakat, tapi korban. Korban di dalam bahasa Arab itu kan, kalau di Wikipedia itu artinya mendekatkan diri dengan Tuhan. Makanya ibadah manusia yang berdosa pertama, Adam, setelah manusia berdosa itu korban. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dan kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Di ayat itu jelas Tuhan mengambil kulit binatang untuk menutupi manusia, seperti ada binatang yang dikorbankan, mati dikorbankan pada waktu itu ketika manusia itu berdosa. Korban binatang inilah yang menjadi inti ibadah sebelum korban sesungguhnya yang dinyatakan, yaitu Yesus itu menjadi inti. Jadi dari zaman Adam ada kurban, ada mengajarkan Kain dan Habel juga kurban. Kurban Kain itu tidak diterima kan di dalam kisahnya. Karena apa? Kain mengorbankan makhluk seperti buah-buahan yang tidak bernyawa. Karena tidak bisa melambangkan hukuman sudah dijalankan dengan matinya kurban. Itu makanya kurban Kain ditolak itu loh. Karena apa? Karena kalau kita mengorbankan itu kan seperti tidak ada hukuman, mengorbankan buah-buahan atau apa. Dan diteruskan dengan Nuh juga berkorban, Abraham, Musa. Itu semua sampai intinya kurban. Bahkan zaman Musa saja yang menjadi cikal bakal agama Yahudi itu kan kurban ini menjadi inti ibadah pertama, baru disistemkan kurban ini dari zaman Musa sampai sekarang. Dari zaman Musa sampai kalau Yahudi sampai sekarang lah masih ada kurban, tapi kalau orang Kristen hanya sampai kepada Yesus itu, karena Yesus itu adalah kurban yang ditunggu-tunggu gitu loh. Itu jadi ibadah mereka itu sampai zaman Yohanes itu kan kurban itu. Ibadah orang Kristen dengan binatang itu yang dikorbankan. Bahkan ibadah pada waktu itu untuk memasuki memang untuk memasuki ruang Maha Kudus maupun Bait Allah itu orang Israel harus mengorbankan binatang. Dengan Yesus datang ke dunia ini menjadi korban yang dulu digambarkan binatang yang disembelih atau dibakar. Ini tapi kita perlu ketahui korban-korban yang dilakukan para nabi itu bukan seperti korban model agama sebelah, yaitu ketika korban itu dipotong kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Tapi korban pada zaman para nabi itu kan melambangkan sifat keadilan Allah yang ingin menghukum dosa manusia. Makanya hukumannya dilimpahkan korban. Makanya korban itu disembelih kemudian semua dibakar itu. Karena yang berdosa itu kan manusia, makanya korbannya harus dari manusia. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia berkata, "Lihat
anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi setelah Yesus mati menjadi korban atas pemberontakan manusia, setelah Yesus tidak ada korban binatang yang dikorbankan, karena binatang yang dikorbankan zaman dahulu itu adalah gambaran nantinya akan ada korban yang sesungguhnya dari manusia, yaitu Yesus, karena yang berdosa itu manusia. Jadi ya penyelesaiannya harus pergantian hukuman. Korban itu kan kematian disembelih itu kan melambangkan keadilan Allah yang menghukum dosa, dan manusia tidak dihukum karena sudah berkorban. Inilah menyatakan kasih Allah itu. Jadi kesimpulannya, karena dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut, maut itu adalah kematian. Dan yang bisa mengalami kematian adalah makhluk yang bernyawa dan berdarah. Makanya di dalam hukum Taurat, seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 22, dan segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tadi kenapa korban Kain tidak diterima Tuhan? Karena korban Kain tidak ada lambang kematian atau maut itu terjadi. Karena untuk menggambarkan upah dosa sudah dihukum adalah kematian itu. Jadi itulah mungkin secara singkat, dan mungkin lebih dalamnya jumpa video seterusnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.